Iya. Iya. Ini kalau presiden tanam itu Pak Budiono, ini pendengar Ibu Ani. Oh, Bapak. Lebih pada dia sama ekonomi, sama budaya, olahraga, masalah hukum perbatasan, dan di tanda tangan tadi ya, ada 11 agreement tadi. Ya. Ini Pak Budiono, Polres yang Ujung. Jadi cepat sekali itu. Cabangnya kemana-mana, itu kan tertata baik tuh. Di sana ya. Nah, yang sekarang Pak Budiono. Bapak dengan ibu yang tanam Bapak presiden itu tahun lalu ya. 2010. Mari Pak, mari jumpa lagi Pak. Jumpa lagi Pak ya. Kalau cepos yang bintang Papua itu harus salah. Oh iya. Bapak berdua, ketiga. Tengah sini. Tengah. Supaya kami silakan masuk. Ayo ada. Semua. Ayo, masuk ngobrol. Adil. Bismillah, rombongan. Kalau tidak mau tidak apa-apa. Ayo. Ya udah.
Mr. Prime Minister and Madam and delegates. First of all, I would like to welcome you to Jakarta, Indonesia. We are pleased to have your visit. We met in Bali November last year, and it's good to see you again, Prime Minister, my friend here in Jakarta. I am hoping that your visit will strengthen and expanding our bilateral friendships, cooperation. You would agree with me that we could do more in the years to come, achieve future objectives that both benefit for PNG and for Indonesia. So once again, thank you very much, Mr. President. Thank you very much for the warm welcome you have extended to me and my delegation from Papua New Guinea. And of course, we have a very long and standing relationship between the government of Indonesia and the people of Indonesia. We take this opportunity to have a strengthen that relationship further. And of course, I want to thank you for the invitation that you extended for me to visit Indonesia at the Bali Democracy Forum. And I also want to thank you for that invitation. Peter O'Neill, Prime Minister of Papua New Guinea, and delegates. We are honored and pleased to have your visit. We met with the Prime Minister before in our bilateral relations, but will also strengthen and expand our friendships, partnerships and cooperations. As we know well, Mr. Prime Minister, that our relations, that we could do more. We could find more opportunities that would provide the floor to you. I would like to listen to your ideas and thought how could we further strengthen our relations. Prime Minister. His Excellency Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, President of the Republic of Indonesia, all the senior you extended to my delegation from Papua New Guinea with I'm certain that we will meet again in future occasions. Prime Minister of the Independent State of Papua New Guinea. Distinguished guests, ladies and gentlemen, signing of Memorandum of Understandings between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea will now commence. There are 11 documents to be signed. Number 1, Basic Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea on border arrangement. The signatories are Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and Minister for Foreign Affairs and Immigration of the Independent State of Papua New Guinea. Exchange of documents between the two signatories.
Number 2, Memorandum of Understanding. Exchange of documents between the two signatories. Number 3, extradition treaty. Extradition treaty between the Republic of Indonesia and the independent state of Papua New Guinea. The signatories are Justice and Attorney General of the independent state of Papua New Guinea. Exchange of documents between the two signatories. Number 4, of the independent state of Papua New Guinea. Exchange of documents. Number 5, Memorandum of Understanding between the exchange of documents. Number 6, Memorandum of Understanding between the Ministry exchange of documents. The 7th Memorandum of Understanding is between the Ministry of Education and Culture exchange of documents between the two signatories. Number 8, Memorandum of Understanding between the Ministry exchange of documents will now take place. Number 9, Memorandum of Understanding. Exchange of documents between the two signatories will now take place.
Number 10, Republic of Indonesia and Minister for Tourism, Arts and Culture of the Independent State of Papua New Guinea. Exchange of documents between the two signatories will now take place. And last but not least, number 11, Memorandum of Understanding. Exchange of documents, ladies and gentlemen, will now take place between the two signatories. Thank you very much indeed. Excellency. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Prime Minister and delegates, allow me to speak in Bahasa Indonesia, Indonesian language. Bapak Perdana Menteri dan delegasi, para insan pers, hari ini Indonesia mendapat kehormatan menerima kunjungan Perdana Menteri Papua New Guinea Yang Mulia Bapak Peter O'Neill beserta delegasi, dan kunjungan ini tentu memiliki nilai yang amat penting karena akan lebih meningkatkan kerjasama dan kemitraan kita di masa yang akan datang. Pada pertemuan ini kami telah membahas banyak hal. Intinya adalah untuk meningkatkan lagi kerjasama, persahabatan dan kemitraan kedua negara. Yang ingin saya sampaikan pertama-tama adalah kami sepakat untuk meningkatkan tingkat hubungan bilateral kami menjadi kemitraan komprehensif atau comprehensive partnership. Dengan comprehensive partnership ini, kedua negara memiliki peluang untuk mengembangkan kerjasama yang lebih luas lagi. Papua New Guinea adalah negara yang memiliki peran strategis di kawasan sebagai regional power yang tentu amat tepat kalau memiliki hubungan yang bersifat komprehensif atau strategis dengan Indonesia. Beberapa hal yang kami bahas tadi, pertama adalah kerjasama di bidang ekonomi. Kerjasama di waktu yang lalu menunjukkan perkembangan yang positif. Perdagangan antara 2008 sampai 2011 itu rata-rata kenaikannya sebesar 35%. Dan bahkan pada tahun 2011 mencapai hampir 500 juta dolar Amerika Serikat. Memang tahun 2012 agak menurun, tetapi kami yakin ke depan ini justru kita bisa meningkatkan lagi kerjasama perdagangan. Demikian juga investasi, kami sepakat untuk meningkatkannya lagi. Saya senang kunjungan beliau disertai oleh delegasi pemimpin dunia usaha yang cukup besar, dan saya berjanji kepada beliau Indonesia juga akan mengirimkan kontingen pemimpin dunia usaha untuk melaksanakan pertemuan dan mencari
serta menciptakan peluang bersama di bidang kerjasama ekonomi. Kami juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang energi, utamanya gas bumi, yang baik Papua Nugini maupun Indonesia memiliki deposit minyak dan gas bumi yang tidak kecil. Kerjasama ini penting untuk betul-betul meningkatkan kesejahteraan rakyat di kedua negara, meningkatkan perekonomian kedua negara. Di samping itu, saudara-saudara, kami juga membahas isu-isu yang lain, antara lain adalah people-to-people contact. Di antaranya adalah untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga, serta pariwisata. Kami menyambut baik undangan dari pemerintah PNG untuk bisa menghadiri Festival Melanesia yang kelima, yang insya Allah akan dilaksanakan di Port Moresby pada bulan Juli tahun depan. Kami juga sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama di bidang capacity building dan technical training. Yang lain yang kami bahas adalah masalah pengelolaan perbatasan. Kami sepakat untuk menciptakan satu pengelolaan perbatasan yang soft, tetapi juga memberikan kepastian sehingga penduduk di kedua batas wilayah kami bisa terus berinteraksi dengan baik, baik secara ekonomi maupun secara sosial. Kami sepakat untuk memperbarui border arrangement ke depan ini agar sekali lagi interaksi di antara kedua warga negara PNG dan Indonesia bisa berjalan dengan baik. Kami juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang hukum agar kedua negara bisa menegakkan hukum atas warga negaranya masing-masing. Oleh karena itu, kerjasama di bidang ekstradisi ini menjadi sangat penting. Defense and cooperation, defense and security cooperation juga sangat penting, dan kita ingin meningkatkan lagi di masa depan ini. Kerjasama di bidang konsuler, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah PNG yang telah memfasilitasi dan mendukung repatriasi para pelintas batas yang sempat tinggal di PNG dan kemudian kembali ke Papua maupun Papua Barat. Saudara-saudara, di bidang kerjasama regional kami juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam kerangka APEC. Saya mengundang beliau untuk hadir dalam APEC Summit bulan Oktober mendatang di Bali, dan saya juga mendukung keinginan PNG untuk menjadi tuan rumah APEC pada tahun 2018 mendatang. Saudara-saudara, yang terakhir adalah kami berterima kasih kepada PNG untuk dua hal. Yang pertama adalah konsistensi dukungan Papua Nugini terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua adalah juga kontribusi PNG sehingga Indonesia bisa ikut menjalin kerjasama yang luas dengan negara-negara di Pasifik. Misalnya Indonesia aktif dalam forum Melanesian Spearhead Group, kemudian Pacific Island Forum, Southwest Pacific Dialogue, dan Coral Triangle Initiative. Indonesia memandang semua adalah sahabat Indonesia, dan dengan jasa PNG, persahabatan kami makin meluas dan makin meningkat selama ini. Oleh karena itu Indonesia mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Saudara-saudara, itu yang pokok dan tentu banyak lagi yang telah kami sepakati, tapi intinya satu, kedua negara masih punya potensi yang besar untuk dikerjasamakan di masa depan. Oleh karena itu, spirit kami, semangat kami, Bapak Perdana Menteri O'Neill dan saya sendiri adalah untuk tidak menyanyiakan momentum dan peluang baik ini, dan kemudian menuangkannya dalam kerjasama yang konkret yang bisa dilaksanakan dan membawa manfaat baik bagi rakyat PNG dan rakyat Indonesia. Demikian penjelasan saya, saudara-saudara, dan sekarang saya persilahkan kepada Yang Mulia
Bapak Perdana Menteri Peter O'Neill untuk menyampaikan penjelasan kepada pers. Saya persilakan. Thank you very much, Mr. President, President Yudhoyono, for the warm welcome and the hospitality that you have extended to myself and my delegation from Papua New Guinea. We also wish to express our gratitude for this historical moment for the bilateral relationship between our two countries. This is a beginning of a new chapter in that relationship. I believe strongly that Papua New Guinea and Indonesia have been established the diplomatic relationship some 27 years ago, has now set a foundation on which we can build the relationship between the two countries by the signing of this joint communique for partnership that sets out the issues of border agreements, border management agreements, the air services agreements, and the extradition treaty that we, especially for the other memorandums of understanding for which we have signed and witnessed today between the two countries in respect to the minerals and gas, youth and sports, and higher education. We have brought with us in this delegation today a large contingent of our business leaders in our country. And that is a clear indication, Mr. President, that this sizable delegation also indicates that there is a growing interest for our people in doing business with Indonesia. So our proposal to establish a PNG Indonesian business relationship that we are embarking on. Again, the joint air services agreement between Port Moresby, Jakarta via Bali is a welcome addition to that relationship. And we are hoping that when we commence the first flight in August this year, we can be able to do so with Garuda Airways as a joint code sharing arrangements. And that will further strengthen the relationship between our two peoples. We also concluded the double tax treaty arrangements, which has been rectified the trade and investment opportunities between the two countries. Mr. President, in Indonesia and Papua New Guinea, we have had many engagements over the many. Welcome the opportunity for our own people to engage with the people of Papua and West Papua, especially in their day-to-day living. So, Mr. President, we have always maintained that West Papua and Papua are the integral part of Indonesia. We respect the sovereignty of that arrangement that is in place. But I want to stress here that we, Papua New Guinea, stand ready to assist in whatever way we can in managing some of the challenges that we continue to face in those two provinces. Papua New Guinea is a Melanesian country, of course, joins to respect each other's sovereignty and continue to work in good spirit and goodwill that we have embraced. For the warm welcome and the hospitality that you have extended again to me and my delegation. Thank you. Thank you, Honorable. Thank you very much. That concludes our joint press statement. Thank you. This concludes the joint press statement. His Excellency, President of the Republic of Indonesia and the Honorable Prime Minister of the Independent State of Papua New Guinea will now leave the Credentials Hall. Thank you for your kind attention. Unjuk rasa penolakan kenaikan BBM sejauh ini berjalan dengan di bawah, masih terkendali dengan baik, dan saya juga selalu menghimbau kepada seluruh pihak agar mereka menyampaikan aspirasinya dalam keadaan yang damai. Jangan terprovokasi yang pada akhirnya
di mana-mana yang kita lihat hanya benturan antara kelompok yang melakukan unjuk rasa dengan petugas. Itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru yang kita harapkan mereka menyampaikan aspirasinya dengan baik, dan tentu wakil rakyat yang ada di DPR, kemudian pemerintah akan mencarikan solusi yang terbaik sehingga semua berjalan dan situasinya tetap terkendali, dan yang penting masyarakat yang lain dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa. Yang sekolah dapat sekolah, yang mereka punya usaha tetap berusaha, tidak ada yang terganggu karena adanya unjuk rasa ini. Terima kasih. Ada kelompok yang berlaku seluruh Indonesia Pak, atau cuma khusus Himbauan saya Jakarta? kepada seluruh Indonesia seperti itu. Kami juga berusaha untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada semua pihak agar yang penting unjuk rasa ini sesuai dengan harapan kita semua berjalan terkendali dan aspirasi mereka dapat pasti didengar, tetapi yang penting situasinya jangan menjadi tidak terkendali yang pada akhirnya merugikan semua pihak. Terima kasih. Ini melihat ada kelompok yang menunggangi berapa hari ini Pak akan berlangsung Pak? Kita lihat keputusan hari ini dan sampai keputusan itu diambil, itu disitulah. Pak, komentar wartawan yang tertembak Pak. Komentar wartawan yang tertembak di Jambi Pak. Yang di Ternate tadi saya baru saja melakukan pengecekan bahwa menurut unsur kami yang ada di lapangan kejadian itu tidak ada. Jadi kalau toh ada penembakan tidak ditujukan kepada wartawan tentunya. Oke, terima kasih. Ini nih kakak timur aja tuh. Loh, sekarang kan kita sedang menunggu sidang paripurnanya DPR. Sabar ya. Ini demokrasi, jadi harus semua sabar, jadi saling sabar ya. Semua ada mekanismenya. Kita tunggu saja. Kita berharap agar nanti selesai malam ini, sore ini. Nah, nanti habis itu ada proses sedikit lagi untuk menyelesaikan semua. Tapi semua ini adalah untuk rakyat, untuk masa depan bangsa Indonesia, ekonomi, bukan politik ya. Saya konfirmasi ini bukan politik, jadi bukan karena menjelang pemilu terus dinaikkan. Kenapa baru sekarang dinaikkan? Ya dulu juga tahun lalu mau balik lagi. Aduh. Kita di Jambi sama di Ternate. Sahan gas air mata Pak. Kapolda belum beritahu, mungkin dalam arti dinamika di lapangan, tapi yang jelas itu bukan peluru tajam ya. Tapi kaitan dengan masalah amunisi memang khusus untuk Penanganan unjuk rasa. Secara keseluruhan semua bisa dikelola, termasuk yang ada di DPR. Pak, Protap 1 itu berlaku nggak Pak penembakan? Protap 1 itu gimana? Yang penembakan penanggulangan aksi anarkis sekali itu lagi Pak. unjuk rasa kita kelola dengan langkah-langkah persuasif, ya kan? Dan itu yang akan kita lakukan. Pak, dengan adanya korban di pihak wartawan itu ada sikap Polri sendiri seperti apa Pak? Ya intinya kita menyayangkan kalau memang ada seperti itu ya. Nanti kita lihat permasalahannya seperti apa, tapi yang jelas tidak ada kesengajaan itu pasti. Ya. Akan ada pengusutan lebih lanjut Pak? Pasti ada pemeriksaan. Masih deh ya? Oke. Pak, sama satu lagi Pak, Mapolres di Pegunungan Bintang itu di Jayapura. Sekarang Kapolda sudah ada di sana. Tentunya langkah-langkah berikutnya adalah penyelidikan. Dan sampai sekarang seluruhnya bisa dikendalikan dengan baik. Ya. Masih deh. Informasinya penyebabnya apa itu Pak? Kok bisa sampai di apa? Ya pasti ada kesalahpahaman. Ya. Udah, makasih. Makasih Pak Timur. Budaya dan kewarganegaraan itu yang disepakati tadi kedua negara, baik menterinya PNJ maupun Kementerian Indonesia. Kita sepakati salah satu adalah Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Pendidikan Nasional, juga sama juga dari Menteri Luar Negeri Indonesia dan PNJ.
Pak Gus, nilai apa yang bisa didapat dari kerjasama ini untuk Papua sendiri? Pertama adalah pipa on the driver, untuk apa? Bisa apa? Bisa bebas kan atau? Bisa bebas. Ya, bisa bebas. Negara. Ya, itu juga di Lintas Negara itu juga tadi. Ini juga kemudian pertama kerjasama ekonomi ya, dan misalnya keuntungan ekonomi. Manfaat dari Papua adalah karena itu wilayah batas, sehingga menjadi isu bersama untuk kepentingan keamanan nasional. Pak Presiden tadi apa Pak Presiden disampaikan ke pertemuan? Presiden lebih menerima keinginan PNJ untuk meningkatkan investasi, perdagangan, terus membuka join operasi sama-sama gas baik yang ada di PNJ maupun di Indonesia, kerjasama dengan Pertamina dan perusahaan gas di PNJ. Itu yang disepakati. Dan manfaat dari kerjasama adalah salah satu adalah penerbangan langsung ya. Nah, kita juga tadi kita dengar penerbangan dari Pulau Sulawesi ke Papua, ke Bali dan seterusnya. Itu juga sudah agenda utama tadi. Ya. Kemudian menyangkut ya saya lihat Perdana Menteri integritas Indonesia dan Papua itu integrasi Indonesia itu mengakui itu ya tadi isu-isu politik yang disampaikan ya memahami posisi Indonesia sebagai negara yang terpengaruh di kawasan ASEAN dan juga minta dukungan penerimaan Indonesia sebagai anggota APEC berikut dan juga menjadi tuan rumah. Ada tuan rumah APEC di Brazil. Ya, minta dukungan kepada Presiden Indonesia. Ya, saya pikir itu yang saya dengar tadi. Dan rombongan pengusaha lebih banyak datang itu. 100 pengusaha dari PNJ. Dari PNJ. Bapak soal autos bus sedikit. Autos bus ini mungkin ada perkembangannya sudah jauh. Tahun minggu 11 itu kan sedang tim yang kita sudah berjuang sedang kerja. Nanti ya bulan Juli ini mungkin kita bisa draftnya mudah-mudahan sudah bisa difinalisasi menuju ke bulan Agustus. Karena Presiden minta bulan Agustus sudah benar. Ya, apapun komentar, apapun keinginan dari semua stakeholder, ya pemerintah tetap jalan yang terbaik untuk bagi Papua. Ya, karena lebih otonomi khusus lebih pada konkret, lebih pada perjuangan pada kesejahteraan. Karena itu draft ini saya sebagai gubernur saya tetap dorong untuk sampai menjadi undang-undang pemerintah Papua. Ya. Saya dengar ada perlawanan lah, ada gugatan, silakan gugat saya. Saya disuruh audit dulu Pak yang OSUS yang sebelumnya. Disuruh audit dulu sebelum OSUS Plus itu diberlakukan. Audit kan setiap tahun sudah berjalan, setiap tahun kan sudah audit apa lagi kan setiap tahun itu sudah kita oleh BPKS sudah audit setiap tahun. Itu apa? Kita tetap dorong untuk ini undang-undang segera selesai. Amin. Untuk gerasi terhadap Papua. Karena itu yang terbaik untuk Papua. Silakan orang berbicara, tapi ini lebih konkret, lebih memberi kewenangan lebih luas pada pemerintah dan masyarakat Papua. Gerasi terhadap kapal OPM yang kemarin diajukan itu gimana Pak? Ya, kapal
itu kan permintaan dari pemerintah provinsi Gubernur pada Presiden kan untuk minta deklarasi dari Presiden. Tapi kan Presiden ya kita tunggu seperti apa akan tindak lanjutnya. Itu ada berapa Pak nantinya yang akan coba diajukan? Ya? Yang coba diajukan nanti deklarasi itu berapa banyak Pak? Saya belum tahu jumlahnya berapa, tapi jelas banyak anak politik kita juga ada di sana. Itu yang kita minta. Tadi sempat dibicarakan, tapi Indonesia meminta kepada PNJ untuk membantu sama bagi satu keuntungan kepada kita permusuhan antara saudara dan saudara. Itu Presiden sudah sampaikan kepada Presiden dan Presiden sampaikan mendukung integrasi Indonesia. Papua dalam Tadi diterima cara pariwisata kenegaraan karena di wilayah Pasifik ya PNJ sebagai top leader di sana, sehingga dianggap penting untuk melakukan hubungan bilateral kedua negara. Sekaligus mungkin kalau berat ya, tapi kalau sudah jadi baik yang bisa sampaikan di sana juga ada merasakan berbagai pihak pembangunan juga groundbreaking untuk kabel bawah laut itu apa dari Telkomsel fiber optik. Itu kan baru pertama kali berarti Presiden SBY ke sana Pak. Iya, sebagai Presiden. Sudah pernah ke sana. Tapi nanti itu sekaligus untuk memberikan berapa? Ya tergantung saya kerja kalau sudah final atau yang sudah dikawal. Tergantung yang sudah ditunjuk. Langsung menyusun apa targetnya kapan? Diharapkan Agustus sudah draft. Mega, Gubernur Papua, Mega, persiapan nggak? Gubernur Papua nggak? Ada kartu kecilnya nanti. Nanti di dalam. Mas? Mega monitor, Mega. Ini kan baru Pintu samping aja. Iya, kita sampingin. Nanti ada baru teman kita sembuhkan. di sana yang Ya, tadi suruh data. Sudah. Laptopnya sudah. Kan ada 3 hari, 4 hari. Luar biasa, tapi biasa dulu. Masih menyanyi, hari kita keluar. Masih menyanyi, beliau masih nyanyi. Bukan saja, kali ambil ruangan satu di gedung negara situ. Bapak kasih ini. Ini harus latihan. Ini persis kayak dari Papua saja tuh. Persis kayak dari Papua saja. Lagu semua ada di dalam. Kan macam PNJ sekelas gitu. Kemudian tetap dong minta Kau minta itu dong punya budaya situ Harus segera cuaca. Karena ya Tom nyanyi itu sudah harus siap. Jadi Making itu siap. Bang Gubernur suruh harus siap langsung. Suruh lagu gereja ya, saya menyanyi. Oh ya, Bang Atema itu bukannya aku sengaja. Dia sudah undang. Mantap sudah. Bapak Rusia. Mari.
Itu semua presiden dia jadi kamera itu.